Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat hari ini, kita akan buka ibadah kita di dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat hari ini. Kami boleh Tuhan berkumpul, bertemu lewat media online Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau tolong biar kiranya apa yang kami lakukan pada saat hari ini, itu boleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan terlebih saat firman Tuhan disampaikan kepada anak-anak-Mu yang melihat dari rumah Tuhan, Engkau tolong biar kiranya firman itu boleh tertanam dalam hati mereka dan boleh tumbuh berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati, kami akan buka ibadah pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lebih aneh binatang bebek.
kekuatanku. Pada siapa ku takut? Yesuslah penjagaku dan penolongku, memberikan berkat bagi masa depanku. Sukacitaku penuh, Yesuslah kekuatanku. Pada siapa ku takut? Masa depan yang indah Ia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Yesuslah kekuatanku. Pada siapa ku takut? Masa depan yang indah Ia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu-lagu yang ada. Tuhan memberkati biar pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau yang siapkan hati setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Biar mereka boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memberkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai biar kiranya boleh menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga menjadi berkat untuk setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang menonton video ini Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai dengan ayat 31. Judulnya adalah Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ya, kita tahu siapa itu Saulus. Kakak udah pernah cerita beberapa minggu yang lalu tentang Saulus. Ya, kita ingetin kembali ya. Kita reminder lagi siapa sih si Saulus itu? Nah, Saulus itu adalah hamba Tuhan yang jahat. Ya, dia itu suka membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan itu dia tidak segan-segan untuk bunuh ya, adik-adik. Nah, karena kejahatannya itu, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Tuhan memperlihatkan dirinya lewat terang yang sangat bercahaya sampai membuat mata Saulus menjadi buta. Ya, 3 hari 3 malam si Saulus menjadi buta. Dia tidak bisa
melihat dia tinggal dalam kegelapan ya adik-adik. Lalu datanglah hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan bernama Ananias. Datang kepada Saulus, lalu mendoakannya dan akhirnya matanya celik kembali. Dia boleh melihat kembali. Nah, lewat hal itu Saulus disadarkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa. Ya, akhirnya dia percaya kepada Tuhan, dia mau menjadi pengikut Tuhan, bahkan dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis ya adik-adik. Lalu dia mengganti namanya dari Saulus menjadi Paulus. Nah, pada saat dia menjadi Paulus, menjadi orang baik, menjadi orang yang baru di dalam Tuhan, dia itu senang melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan ya. Dia belajar akan kebenaran firman Tuhan, lalu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Karena pengalamannya dia sebagai orang jahat lalu berubah menjadi orang baik, itu membuat orang lain tuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada ya adik-adik. Karena banyaknya lewat kesaksian si Paulus ini membuat banyak orang datang beribadah kepada Tuhan, maka teman-temannya si Paulus yang jahat itu tidak suka kepada Paulus ya. Mereka berencana untuk membunuh Paulus. Ya, tapi Paulus tahu akan hal itu. Dia tahu kalau teman-temannya itu punya rencana jahat kepada dia. Ya, nah akhirnya teman-temannya guna mendapatkan Paulus untuk dibunuh, mereka menjaga pintu kota. Ya, jadi di kota Damsyik itu ada satu pintu di mana orang keluar masuk kota. Ya, adik-adik, mereka teman-teman yang jahat berjaga di pintu itu, takut-takut kalau si Paulus melarikan diri keluar dari kota. Nah, tapi memang Paulus dan hamba-hamba Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan yang lain sudah tahu bahwa di kota itu keberadaan Paulus sudah nggak aman lagi ya adik-adik. Akhirnya mereka saling tolong-menolong ya untuk membawa si Paulus ini keluar dari kota Damsyik. Tapi bagaimana caranya? Ya, karena pintu kotanya itu dijaga sama teman-temannya yang jahat itu, yang berniat untuk membunuh si Paulus itu ya. Gimana ya caranya biar si Paulus bisa keluar dari kota itu dengan selamat? Akhirnya dengan berdoa lalu mereka membuat rencana ya adik-adik. Akhirnya timbullah satu rencana, satu ide bagaimana cara mengeluarkan Paulus dari kota Damsyik. Caranya adalah mereka sama-sama pergi ke atas ya, pergi ke atas gerbang kota, lalu mereka menaruh Paulus ke dalam keranjang ya. Jadi Paulus masuk ke dalam keranjang, lalu keranjangnya itu diturunin dari tembok ya, dari atas tembok kota itu diturunin sampai ke bawah ya. Nah, coba kalian bayangin ya, Paulus adalah seorang laki-laki dewasa, pasti badannya besar ya adik-adik. Lalu dia harus masuk ke dalam keranjang, lalu orang-orang itu, hamba-hamba Tuhan yang lain, pengikut-pengikut Tuhan yang lain, itu harus menurunkan Paulus ya, menurunkan dari atas ke bawah, supaya Paulus keluar dari kota itu tanpa melalui pintu gerbang kota. Ya, berhasil nggak mereka? Paulus berat loh, dia laki-laki dewasa. Kira-kira keranjangnya kuat nggak ya? Ya, nah tapi puji Tuhan, rencana mereka berhasil ya adik-adik. Mereka saling tolong menolong dan mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Akhirnya rencananya berhasil. Paulus berhasil keluar dari kota Damsyik, lalu pergi ke Yerusalem. Ya, di Yerusalem dia ketemu dengan pengikut-pengikut Tuhan yang lain di sana. Tapi sayangnya karena
ada cerita bahwa si Paulus itu dulunya orang jahat. Murid-murid Yesus ada beberapa yang tidak percaya sama Paulus. Ya, mereka meragukan pertobatannya si Paulus. Bener nggak ya? Paulus itu udah jadi orang baik? Bener nggak ya? Si Paulus itu udah jadi pengikut Tuhan bener-bener? Apa jangan-jangan cuma pura-pura biar membunuh kita katanya? Ya, tapi ada satu orang yang percaya sama si Paulus. Namanya Barnabas. Si Barnabas bilang, oh saya tahu kok si Paulus ini udah benar-benar berubah. Ya, akhirnya si Barnabas ini senantiasa mendampingi Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mereka berdua bersama-sama memberitakan firman Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang tadinya nggak percaya malah berbalik percaya kepada Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan pada saat hari ini, kakak mau mengingatkan kepada kita semua yang menonton dari rumah, ya adik-adik, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling bekerja sama, harus saling melindungi, bahkan harus saling mendoakan. Ya, apalagi di tengah kondisi saat ini, kita nggak bertemu nih satu dengan yang lain. Tapi karena kita sama-sama adalah anak-anak Tuhan, kita sama-sama adalah pengikut Tuhan, yuk mari kita saling mendoakan ya. Saat kalian berdoa mau tidur, sempatkan untuk berdoa buat teman-teman kalian, ya, untuk saudara-saudara kalian, ya, untuk pelayanan gereja di GPD Nyur Melambai, biar kondisi ini tuh cepat pulih, ya, kita bisa kembali bertemu lagi, beribadah seperti biasa lagi. Mau ya adik-adik? Seperti firman Tuhan hari ini, ya, mereka sama-sama saling tolong menolong, ya. Mungkin gak semuanya juga yang membawa, yang mengangkat, yang menurunkan si Paulus pakai keranjang, ya, mungkin cuma sebagian orang aja. Takutnya kalau keramaian nanti ketahuan, ya. Nah, makanya sebagian orangnya lagi pasti mereka membantu lewat doa. Nah, firman kakak tidak panjangkan ya, biar kiranya lewat firman ini kita boleh diingatkan ya untuk saling mendoakan. Oke, kita tutup Alkitabnya. Kita mau satu di dalam doa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kalau mengingatkan kepada kami agar kami boleh Tuhan mencontoh Paulus dan anak-anak-Mu yang lain. Mereka saling tolong menolong, saling doa mendoakan, sehingga Paulus boleh selamat keluar dari Damsyik menuju Yerusalem. Demikian halnya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada, boleh Tuhan mempunyai rasa saling tolong menolong dan bantu, rasa saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga Tuhan biar kiranya doa kami untuk pemulihan negara ini itu boleh Tuhan Engkau dengar, dan kiranya Engkau tergerak sehingga boleh memulihkan negara ini dari pandemi yang ada Tuhan. Kami boleh kembali melakukan kehidupan kami lagi seperti biasa Tuhan. Kami boleh bahkan beribadah secara tatap muka lagi Tuhan. Kami rindu untuk kami senantiasa bersekutu dengan ibadah yang seperti sebelum pandemi ini Tuhan. Wah, walaupun demikian kiranya kami berdoa Tuhan, biar kondisi ini di saat-saat seperti ini Tuhan Engkau tetap tutup bungkus kami seluruh anak-anak-Mu terhindar dari segala macam virus, kuman, penyakit apapun, sehingga pada saat nanti pandemi ini sudah usai, Tuhan kami boleh dalam keadaan sehat bertemu dengan satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.